Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang pada bahasa Indonesia kelas 5 tema 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat belajar dengan lebih semangat kembali dan bisa bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita ada 2 kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama ada 3.1 yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Dan yang kedua 4.1 menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan dan tulis. Kemudian kita akan mulai yang pertama dengan ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, kata lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Pokok masalah, inti paragraf, topik, dan simpulan. Kemudian ada 5 langkah dalam menentukan ide pokok. Yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting dalam tiap paragraf. Kemudian kalimat utama. Kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, ataupun ide utama pada suatu paragraf dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, ada 3 jenis paragraf menurut letak kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif memiliki kalimat utama di awal kalimat. Kalimat utamanya berisi hal-hal secara umum, barulah kemudian akan dijelaskan secara rinci oleh kalimat penjelas. Nah, kategori kalimat deduktif juga disebut sebagai paragraf umum ke khusus. Selanjutnya ada paragraf induktif. Jenis paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Pada paragraf induktif, awal kalimat dimulai dengan kalimat penjelas, bisa berupa ilustrasi, contoh, atau perincian hal-hal khusus. Ciri utama paragraf induktif yaitu menggunakan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Paragraf induktif sering disebut paragraf khusus ke umum. Kemudian yang terakhir adalah paragraf campuran. Jenis paragraf campuran ini memiliki kalimat utama yang berada di awal dan akhir paragraf. Bahasa yang digunakan di awal dan akhir kalimat tidak selalu sama, namun jika dicermati memiliki makna yang sama. Pembahasan kita yang terakhir adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan kalimat penjelasan atau uraian atau berupa rincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh untuk dapat menemukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Di sini ada 2 paragraf. Kita akan membaca bersama paragraf yang pertama terlebih dahulu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum,
Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, coba kita cari di manakah letak kalimat utama. Yang pertama, nah, di sini adalah paragraf deduktif, di mana letak kalimat utama ada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, saat kita sudah menemukan kalimat utama, kita juga akan bisa menemukan ide pokok dari paragraf tersebut setelah kita membaca keseluruhan paragraf. Ide pokok pada paragraf ini yaitu ciri makhluk hidup, karena pada pembahasan ini kita membahas bersama-sama tentang ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, kemudian kalimat-kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Nah, kemudian pada paragraf selanjutnya kita akan baca bersama-sama. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah mulai dari tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, pada paragraf yang kedua ini, kita akan menemukan kalimat utama pada kalimat yang terakhir, atau ini juga bisa disebut paragraf induktif, di mana kalimat utamanya ada di akhir kalimat, yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, kemudian kita juga dapat menemukan ide pokok pada paragraf ini, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Karena dalam paragraf ini dilakukan pembahasan terkait menjaga kebersihan sekolah atau dilakukan pembahasan tentang menjaga kebersihan sekolah yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Kemudian kalimat lain dari paragraf ini disebut juga sebagai kalimat penjelas dari awal hingga sebelum kalimat utama. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan yang kita lakukan bersama tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan penjelasan yang Bu Rahmi lakukan tadi dapat menambah pemahaman anak-anak semua tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Terima kasih sudah semangat belajar pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.